Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Amar, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Teori Perundang-undangan akan membuka presentasi yang berjudulkan Konsep Negara Hukum diterapkan di Indonesia dan apakah kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang diatur berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan isi dari kelompok 4. Yang pertama adalah saya sendiri, Amar Abdurrahman Hipi. Yang kedua, Farah Mutiara Nabila. Yang ketiga, Lady Dinaila Edwani. Yang keempat, Pelangi Adzania. Dan yang kelima, Ranim. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Atau negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut kemauannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Menurut para ahli, yang pertama ada Profesor Raden Djoko Sutono SH. Ia mengatakan, Undang-Undang 1945 dalam konstitusi yang telah kita pelajari sejauh menjelaskan bahwa hukum negara adalah aturan hukum, menyatakan dirinya sebagai subjek hukum juga dapat dituntut untuk melanggar hukum. Yang kedua, Profesor Dr. Ismail Suni SH.MCL. Di brosurnya, Mekanisme Demokrasi Pancasila mengatakan bahwa negara hukum Indonesia mencakup unsur-unsur berikut. Yang pertama, menegakkan hukum. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, perlindungan keberadaan hak asasi manusia dan untuk membela obat prosedural. Dan yang terakhir, hal ini dimungkinkan untuk administrasi peradilan. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa peraturan presiden, peraturan menteri, instruksi presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila. Sementara itu, prinsip-prinsip negara hukum menurut Jimli Asyidik adalah yang akan dibacakan oleh teman saya. Prinsip-prinsip negara hukum menurut Jimli Asyidik adalah yang pertama, supremasi hukum, yang kedua, persamaan dalam hukum, 3, proses hukum yang baik dan benar, 4, kekuasaan, 5, lembaga eksekutif independen, 6, peradilan yang bebas dan mandiri, 7, peradilan tata usaha negara, 8, peradilan konstitusi, 9, perlindungan HAM, 10, sarana mewujudkan tujuan negara, 11, transparansi dan kontrol sosial, 12, bersifat demokratis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari Perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun, ruang lingkup materi muatan undang-undang ini diperluas tidak saja undang-undang, tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya. Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga dilakukan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam lampiran kedua. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berlaku setelah diundangkan oleh Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 12 Agustus 2011 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diundangkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Pertimbangan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah yang pertama, bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Yang kedua, bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. Yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan, yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, kedua TAP MPR, ketiga Peraturan Perundang-undangan atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden atau Perpres, yang keenam Peraturan Daerah Provinsi, dan ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Penjelasan umum Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berikut adalah penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari Perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun, ruang lingkup materi muatan undang-undang ini diperluas, tidak saja undang-undang, tapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya. Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lainnya dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.